Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tani Indonesia, pada video kali ini saya akan memberikan ulasan beberapa jenis benih cabai merah keriting yang bisa teman-teman jadikan referensi untuk nantinya dapat teman-teman pilih dan teman-teman tanam di lahan pertanian teman-teman. Berikut ulasannya, jangan lupa diklik tombol subscribe-nya dan klik tombol loncengnya. Mengapa para sahabat tani harus mengenal varietas cabai merah keriting unggulan? Ya teman-teman, dikarenakan peningkatan produktivitas diawali dengan pemilihan varietas cabai yang tepat dan unggulan. Tentunya varietas cabai yang dipilih berupa varietas cabai unggulan. Artinya tanaman cabai tersebut memiliki banyak keunggulan dibandingkan varietas lain, seperti produksi tinggi, tahan hama dan penyakit, umur genja, dan tahan lama setelah dipanen. Varietas cabai secara agronomis dibedakan menjadi dua tipe, yakni hibrida serta non-hibrida. Varietas hibrida dikenal dengan varietas turunan pertama atau F1 dari hasil persilangan dua galur murni. Sedangkan varietas non-hibrida adalah varietas galur murni yang sifatnya bersari bebas atau bisa diperbanyak tanpa ada persilangan. Sebagai hasil perkawinan dua indukan, varietas hibrida ini mempunyai kelebihan dibanding non-hibrida. Satu di antaranya adalah potensi hasil yang melebihi daripada kedua indukannya. Hal itulah yang menjadi alasan kenapa varietas hibrida semakin banyak ditanam oleh petani untuk memperoleh potensi keuntungan komersial yang semakin besar. Namun kekurangannya adalah varietas hibrida tidak disarankan untuk diambil bijinya untuk pembibitan pada musim tanam selanjutnya, sebab varietas itu akan mengalami segregasi. Maksudnya adalah akan kehilangan atau menyusut sifat unggulnya bila ditanam kembali. Keadaan ini yang mengharuskan petani untuk membeli benih hibrida lagi di toko pertanian. Berikut beberapa varietas cabai merah keriting unggul yang disarankan untuk ditanam beserta keunggulannya masing-masing. Yang pertama adalah TP Taro F1. Varietas Taro F1 merupakan cabai keriting hibrida pertama dari leluhur asli Indonesia yang dilepas dari pemulihan varietas lokal Indonesia. Varietas ini cocok ditanam di dataran rendah sampai dataran tinggi. Panen pertama dilakukan pada 105 hari setelah tanam dan produksi bisa mencapai 0,8 sampai 1,3 kg per tanaman. Keunggulan dari varietas ini adalah produksi tinggi, tahan layu bakteri, daerah adaptasi tanaman luas, dan daya simpan buah 4-6 hari. Kemudian ada juga Laris F1. Laris merupakan varietas cabai keriting bersari bebas. Varietas ini dapat ditanam di dataran rendah sampai dataran tinggi. Panen pertama dilakukan pada 105 hari setelah tanam dan produksi yang dihasilkan adalah 0,3 sampai 0,8 kg per tanaman. Keunggulan dari varietas ini diantaranya adalah produksi relatif tinggi di kelasnya, buah tahan terhadap transportasi jarak jauh, tahan layu bakteri, daerah adaptasi tanaman luas, dan daya simpan buah 3 sampai 4 hari. Kemudian ada varietas Lado F1. Cabai merah keriting F1 Lado sampai dengan saat ini penanamannya sudah rata di seluruh Indonesia dan mempunyai ciri sifat unggul tersendiri sehingga petani mulai dari dataran rendah sampai dataran tinggi yang di gunung pun berani menggunakan dan menanam cabai merah keriting F1 Lado ini. Lado juga disebut cabai keriting hibrida all season. Hal ini disebabkan varietas Lado F1 cocok ditanam di segala musim di berbagai ketinggian. Bahkan varietas ini masih tumbuh baik di daerah pesisir atau berpasir yang panas. Panen pertama dilakukan pada umur 90 hari setelah tanam, sementara produksi yang mampu dihasilkan adalah 0,9 sampai 1,4 kg per tanaman. Keunggulan dari varietas Lado F1 adalah tanaman vigor, tinggi dan subur, buah elastis, dan tahan transportasi jarak jauh, daya simpan buah bagus sekitar 4-5 hari, toleran terhadap trips, bisa berbuah ketika terserang virus Gemini, tahan layu bakteri, dan produksi yang tinggi. Ada juga varietas Neutaro F1. Neutaro F1 merupakan varietas cabai keriting hibrida.
Varietas ini cocok ditanam di dataran rendah dan dataran tinggi dan dapat dipanen pada umur 105 hari setelah tanam. Produksi dari varietas cabai ini adalah 0,8 sampai 1,3 kg per tanaman. Keunggulannya diantaranya adalah produksi tinggi, tahan layu bakteri, daerah adaptasi tanaman luas, dan daya simpan buah 4-5 hari. Kemudian ada juga Jago F1. Jago F1 merupakan varietas cabai keriting hibrida yang cocok ditanam di dataran rendah dan dataran tinggi. Cabai ini dapat dipanen pada saat umur 110 hari setelah tanam dengan produksi 0,8 sampai 1 kg per tanaman. Keunggulan varietas Jago F1 adalah produksinya yang tinggi, buah tahan transportasi jarak jauh, tahan layu bakteri, cocok ditanam di musim hujan, dan daya simpan buah 4-5 hari. Kemudian ada juga varietas Tanamo F1. Tanamo F1 merupakan varietas cabai keriting yang cocok ditanam di dataran menengah hingga dataran tinggi. Panen pertama dilakukan pada umur 87 hari setelah tanam dan mampu menghasilkan 0,9 sampai 1,4 kg per tanaman. Keunggulan dari varietas ini adalah produksinya yang tinggi, tahan terhadap layu bakteri, tahan layu cendawan Phytophthora, daerah adaptasi tanaman luas, cocok ditanam di dataran rendah yang banyak hujan, serta daya simpan buah 4-6 hari. Kemudian ada juga varietas Bagayo F1. Bagayo F1 merupakan varietas cabai keriting hibrida yang cocok ditanam di dataran tinggi. Tanaman ini tegak dan tinggi dengan percabangan agak menyemak. Panen pertama pada 100 hari setelah tanam dengan produksi yang dihasilkan mencapai 1 sampai 1,5 kg per tanaman. Keunggulan dari varietas ini adalah produksi tinggi, tahan layu bakteri, tahan layu cendawan Phytophthora, buah kualitas premium sehingga sangat disukai konsumen, daerah adaptasi tanaman luas, daya simpan buah 4-5 hari, dan rasanya yang ekstra pedas. Nah teman-teman, itulah tadi ulasan singkat tentang apa-apa saja benih unggulan yang cocok yang bisa teman-teman pilih untuk ditanam di lahan pertanian teman-teman mengenai cabai keriting merah. Jadi untuk teman-teman yang ingin mendapatkannya bisa ke toko pertanian terdekat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.